Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Momotaro. Cerita ini adalah cerita yang berasal dari Jepang. Tersebutlah cerita yang sudah berlangsung ratusan tahun berlalu ke belakang tentang pasangan suami istri, kakek dan nenek yang hidup sangat sederhana di pinggiran desa. Walaupun mereka telah hidup bersama sekian lama, namun keduanya belum mempunyai anak keturunan. Mereka hanya tinggal berdua saja dalam rumahnya yang sangat sederhana. Namun, sang kakek dan nenek tidak merasa menyesal dalam keadaan demikian. Mereka menerima apa adanya yang telah dikaruniakan Tuhan kepada mereka pada saat ini. Terkadang, kerinduan akan seorang anak tentu saja sangat mereka harapkan siang dan malam. Suatu hari, sang kakek sedang mencari kayu bakar yang biasa dia lakukan setiap hari di hutan. Sementara sang nenek tengah mencuci pakaian di sungai tidak jauh dari rumah mereka yang ada di pinggiran hutan desa. Ketika sedang asik mencuci pakaian, terlihat buah yang ukurannya sangat besar hanyut di bawah air sungai yang cukup deras dan melewati tempat si nenek yang sedang berada di pinggiran sungai. Tentu saja, secepat kilat tangan sang nenek menggapai buah besar yang sudah matang itu. Buah tersebut adalah buah persik, atau kalau dalam bahasa Jepang, orang menyebutnya dengan sebutan buah momo. Setelah selesai dengan cuciannya, sang nenek pun berlalu dari tempat tersebut sambil membawa keranjang cucian yang penuh dengan pakaian yang sudah dicuci dan juga buah momo. Tidak terasa, hari pun telah berganti dan malam telah datang. Sang kakek dan nenek sedang duduk bersama di dalam rumah sambil bersantai bercakap-cakap dengan asiknya. "Kek," sang nenek berkata kepada suaminya, "ketika aku mencuci pakaian di sungai tadi siang, ada buah momo yang sudah matang hanyut di pinggiran sungai dan aku mengambilnya," katanya. "Mana buahnya, Nek?" sang kakek bertanya. "Sini, aku belah. Mungkin saja buahnya manis." Sang nenek berlalu ke dapur untuk mengambil buah momo yang tersimpan dalam lemari tempat makanan dan sekaligus mengambil pisau untuk membelah buah momo. Diserahkan pisau dapur dan buah tersebut untuk dibelah sang kakek. Namun, sebelum sang kakek menyentuhnya, buah tersebut telah terbelah dengan sendirinya. Dan di tengah-tengahnya tampak seorang bayi lelaki yang langsung menangis dengan sangat keras dan membuat kedua orang kakek dan nenek menjadi bingung apa yang harus mereka perbuat saat ini. Kejadian ini membuat mereka menjadi serba salah. Di satu sisi, mereka girang mendapatkan anak yang tidak disangka-sangka berada dalam buah momo yang nenek temukan. Di sisi lain, mereka menjadi serba salah harus bagaimana cara merawat bayi lucu itu. Sang bayi yang berada di dalam buah momo itu pun akhirnya reda tangisnya. Dan sang nenek langsung menggendong dan berkata kepada sang kakek, "Kakek, kita harus cepat memberi nama bayi ini," serunya. Sang kakek sebentar berpikir nama apa yang baik untuk sang bayi lucu yang mereka temukan ini. Nama yang cocok, yang mempunyai arti yang bagus bagi sang anak tersebut. Setelah lama, baru sang kakek berkata kembali, "Baiklah nenek, kita beri nama Momotaro," serunya. Sesuai dengan nama buah yang membungkus sang bayi saat sebelum lahir ke dunia ini. "Ya, saya setuju," seru sang nenek, menyetujui usulan suaminya. Sejak saat itulah mereka berdua mendapat momongan yang mereka harapkan sekian lama dan mereka menjadi sangat bahagia dengan kehadiran sang Momotaro yang lucu. Saat diberi makan, bayi itu akan memakan makanan yang diberikan. Seberapa banyak pun nenek dan kakek memberinya makan, bayi itu akan menghabiskan makanannya. Waktu berlalu dengan cepat sehingga tidak terasa sang bayi telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Dia mampu mengungguli kemampuan semua anak-anak tetangganya yang lain yang hidup berdampingan di desa tersebut. Dia menjadi anak yang sangat terkenal di kampung sebagai anak yang cerdas dan baik hati. Dan yang paling membuatnya terkenal adalah dia memiliki tenaga yang kuat sekali dan tiada rasa takut oleh siapapun, namun selalu membela yang benar. Hasil dari didikan yang telah ditanamkan sang kakek dan nenek yang telah merawatnya. Bangga rasanya sang kakek dan nenek tersebut dengan tingkah laku anak mereka yang baik hati, yang selalu membela yang benar, dan selalu menurut ajaran yang mereka berikan berdua. Pada suatu hari, lain dari biasanya, sang anak tersayang datang menghadap. Dia mohon izin akan pergi ke suatu tempat yang cukup jauh. "Dengarlah nak, sebaiknya kamu yang masih kecil ini jangan terlalu berani. Apalagi akan pergi jauh," sang kakek berkata.
Namun aku akan pergi menangkap para hantu yang selalu membuat resah setiap orang yang ada di sini. Sang anak tetap dalam pendiriannya akan pergi ke tempat yang menjadi tujuannya, yaitu pulau hantu yang meresahkan. Janganlah takut, kakek dan nenek yang selama ini merawatku. Aku tidak akan mundur menghadapi ratusan hantu dan akan membunuh semuanya yang telah membuat ulah jahat terhadap bangsa manusia. Namun, sebelum berangkat, bisakah nenek membuatkanku kue dango? Sang anak Momotaro berkata permintaannya. Baiklah nak, namun hati-hati dalam bertindak. Kakek dan nenek mengizinkan Momotaro. Esoknya, sang nenek membuatkan kue dango untuk bekal sang anak tercinta yang akan pergi ke pulau hantu membasmi kejahatan. Kakek dan nenek memandang Momotaro dengan tatapan sedih. Dengan pakaian ala pendekar muda Jepang dan katakana, Momotaro berangkat ke pulau hantu. Nenek dan kakek hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Baru beberapa langkah pergi meninggalkan kampung desanya, ada seekor anjing yang menyalak-nyalak dari belakangnya mengikuti sang Momotaro yang sedang asik berjalan. Hai anak muda, mau pergi kemana? Tanya anak anjing. Mau pergi ke pulau hantu menumpas hantu jahat yang merajalela, kata Momotaro menjawab pertanyaan sang anjing tadi. Baiklah, aku ikut denganmu dan akan menemanimu ke pulau tersebut. Namun, kamu harus memberiku sebuah kue dango yang lezat itu. Tentu saja kalau begitu. Aku akan memberimu dango ini dan mulai sekarang kamu menjadi anak buahku. Makanlah kibi dango ini dan percayalah bahwa kekuatanmu akan bertambah 1000 kali lipat dari sekarang. Katanya sambil mengulurkan kuenya kepada sang anjing yang akan ikut dengannya. Sang anak pemberani melanjutkan perjalanan yang tertunda karena berjumpa sang anjing yang kini mengikutinya. Di jalan yang lain, Momotaro bertemu Gagak yang terus mengikuti langkahnya. Kembali dari kantong yang dibawanya, Momotaro mengeluarkan sebuah kue dan memberinya kepada sang Gagak. Dan bertambahlah satu lagi anak buah yang ikut bersama sang pendekar muda yang pemberani. Perjalanan selanjutnya dihalang-halangi seekor monyet yang berteriak-teriak ingin ikut berjuang membela kebenaran. Kembali, satu kibi dango dikeluarkan Momotaro untuk sang monyet. Jadilah kini dia memiliki anak buah yang ketiga yang akan membela kebenaran di atas kejahatan sang hantu. Tidak terasa sampailah mereka ke pulau hantu. Dengan berani, mereka mengetuk gerbang kerajaan hantu. Dari balik pintu gerbang, keluarlah hantu yang berwajah seram dan menakutkan. Hai, siapa yang telah berani mengedor pintu gerbang ini? Tanyanya marah. Perkenalkan, aku Momotaro, yang paling kuat yang ada di negeri Jepang. Aku akan menghancurkan istana hantu yang telah membuat resah orang-orang, seru Momotaro. Setelah berkata demikian, Momotaro menghunus pedang dan langsung menusuk siapapun musuh yang mendekat. Monyet berjuang dengan tombak yang dibawanya dan dia pun membantai puluhan musuh yang mendekat dengannya tanpa ampun lagi. Sementara itu, Gagak yang gesit tidak kalah garangnya. Dengan pedang yang dibawanya di tangan, telah banyak musuh yang kalah. Ratusan hantu berlari kacau dibuatnya. Momotaro dan kawan-kawan terus masuk lebih dalam ke dalam kerajaan hantu. Dalam satu bangunan yang sangat besar, terdapat ratusan hantu yang sedang pesta minuman yang memabukkan. Tentu saja, mereka kaget karena banyak hantu yang terluka lari ke tempat tersebut. Siapa Momotaro yang membuat kekacauan ini? Bentak hantu-hantu yang sedang berpesta. Namun, belum sempat para hantu sadar akan keadaan genting, Momotaro kembali menerjang. Akhirnya, Jenderal hantu hitam yang terkenal perkasa kali itu memohon ampun kepada Momotaro dan berjanji tidak akan berbuat jahat lagi kepada manusia yang ada di sekitar tempat istana hantu yang dimilikinya. Berita kemenangan Momotaro tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kakek dan nenek yang mendengarnya menjadi lega karena Momotaro berhasil menjalankan misinya. Tak lama kemudian, Momotaro kembali ke rumah kakek dan nenek dengan beragam hadiah yang didapatkan dari kemenangannya. Mereka hidup bahagia untuk selamanya.